Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang berbagai poin-poin penting terkait pembahasan imamah, dari mulai definisi imamah, organisasi imamah, kemudian tugas-tugas penting yang harus diemban oleh seseorang yang memiliki status imam, baik tugas tersebut berkaitan dengan agama maupun politik atau sosial. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membahas tentang sifat-sifat seorang imam. Apa sih sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang menjabat sebagai seorang imam, seorang pemimpin yang akan memimpin umat Islam dan menggiring mereka kepada kehidupan ilahi. Untuk bisa memahami dengan benar tentang konsep imamah, saya akan membawakan penjelasan indah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib terkait dengan siapa yang layak menduduki kepemimpinan umat Islam. Perlu diketahui, Imam Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang diagungkan oleh Allah, yang diagungkan oleh Nabi-Nya. Imam Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang menjadi murid terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam suatu ketika Rasul berkata, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha." Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin masuk kepada kota ilmu, maka lewatilah pintunya. Dan kita sekarang ingin menuju kepada kota ilmu, melewati pintu kota tersebut, yaitu Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang imam. Beliau mengatakan, an yu'lama annahu ma'sumun min adh-dhunubi kulliha saghiriha wa kabiriha. Seorang imam, dia harus terbebas dari segala dosa, kecil maupun dosa besar. Jadi dirinya adalah sosok yang suci, yang tidak pernah melakukan sedikit pun maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti sampai sini, pemirsa. Imam Ali bin Abi Thalib meneruskan, la yazillu fil futhya. Seorang imam tidak boleh salah ketika memberi fatwa. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan tugas yang harus diemban oleh seorang imam adalah menjelaskan hukum-hukum ilahi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait perihal agama. Dalam kaitan dengan ini, seorang imam tidak boleh salah dalam memberikan fatwa. Kemudian diteruskan oleh beliau, wala yukhti'u fil jawab, dan tidak boleh salah dalam menjawab, baik menjawab pertanyaan kaum muslimin atau menjawab pertanyaan non muslim. Karena
tugas yang harus diemban oleh seorang imam adalah menjawab semua tuduhan yang tidak benar yang diarahkan kepada Islam. Dan seorang imam tidak boleh salah dalam menjawab. Kenapa? Karena ketika seorang imam salah dalam menjawab, maka akibatnya sangat fatal. Agama Islam taruhannya. Dan Muslim akan memiliki celah untuk menjauhkan umat manusia dari agama Islam. Mereka memiliki dalil bahwa Islam adalah agama yang kurang. Islam adalah agama yang tidak memiliki dasar yang kuat dan logis. Makanya seorang imam tidak boleh salah dalam menjawab. Wala yazhu wala yansa. Seorang imam pun tidak boleh lupa. Kesalahan terkadang karena lupa dan terkadang karena tidak tahu. Karena posisi imam adalah posisi yang sangat penting dalam masyarakat Muslim dan imam merupakan simbol keagamaan, maka tidak boleh ada satu kesalahan pun baik dilakukan karena lupa atau tidak tahu. Kemudian wala yalhu bisyai'in min amri dunya. Seorang imam tidak boleh disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Maksudnya adalah seorang imam tidak boleh tertarik dan dikuasai oleh dunia. Kenapa? Karena cinta dunia itu adalah sumber malapetaka. Orang ketika cinta kepada dunia, maka ia rela untuk mengorbankan seluruh apa yang ia miliki dari agamanya, dari kesucian dirinya, dari kehormatannya. Bahkan dari keluarganya pun akan dikorbankan untuk mendapatkan dunia. Makanya Islam memberikan peringatan kepada kita untuk menjauhi ketergantungan kita kepada dunia. Islam tidak mencela kepada seseorang yang cinta kepada dunia. Tapi ingat, cinta ini tidak boleh cinta yang selalu bergantung kepada dunia. Tapi cinta ini dikarenakan dunia sebagai muqaddimah, sebagai sarana untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib memberikan alasan kepada kita kenapa seorang imam harus maksum dari kesalahan dan dosa. Beliau mengatakan وَبِذَلِكَ يَتَمَيَّزْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ هُمْ غَيْرُ الْمَعْصُومِينَ. Dengan ismah ini, maka seorang imam akan bisa dibedakan dengan umatnya. Kita akan mengetahui bahwa yang duduk di depan adalah orang termulia. Yang duduk di depan adalah orang yang bisa membimbing umat ini kepada jalan yang benar. Kalau seandainya imam dan makmum sama-sama tidak maksum, maka tidak ada jaminan masyarakat Islam akan bisa sampai kepada kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang suci yang Allah ridhai. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib menekankan bahwa seorang imam tidak boleh berbuat maksiat dan tidak boleh berbuat salah. Kemudian diteruskan oleh beliau, li'annahu law lam yakun ma'suman lam yu'man 'alaihi an yadkhula fima yadkhulun nasu fihi min mubiqatiz dhunubil muhlikat wasyahawati walladzat. Imam Ali bin Abi Thalib meneruskan bahwa
Kalau seandainya seorang imam tidak maksum, maka tidak ada jaminan bahwa dia akan terjauhi dari kondisi yang menimpa umatnya, yaitu berbuat dosa besar. Ketika seorang imam berbuat dosa besar, maka tidak ada jaminan bahwa masyarakat yang ada di bawahnya akan hidup dengan baik. Kenapa? Karena masyarakat akan mengikuti imamnya. Kalau seandainya imamnya bobrok, maka masyarakatnya pun akan bobrok. Makanya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat akan membangkitkan setiap manusia beserta imamnya. Ketika imamnya itu baik, maka manusia tersebut akan baik pula dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas lebih detail bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan sifat-sifat seorang imam, sifat-sifat seorang pemimpin yang akan membawa umat Islam kepada kehidupan yang ilahi. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.